Shalom Melbers, senang bisa beribadah lagi bersama-sama dengan kalian. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal sama-sama kita katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesempatan lagi untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap firman-Mu itu bisa kami renungkan dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini doa kami. Buka setiap hati kami Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, shalom, apa kabar? Dimanapun kalian berada, saya berharap teman-teman tetap sehat meskipun keadaan saat ini ya yang kita alami, tetapi tetap semangat dan tetap yakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, pada malam hari ini saya mau sedikit sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul tentukan pilihanmu gitu. Kalau kita hidup saat ini seringkali kita itu diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih gitu. Ya, kalau dibilang namanya pilihan, nggak mungkin lah kita milih 3 atau 4 pilihan. Tetapi kalau yang namanya pilihan itu adalah hanya satu gitu. Jadi pilihan itu kita pilih benar-benar mana yang tepat gitu ya. Jadi kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan yang mengharuskan kita hanya memilih satu pilihan saja gitu. Dan kita pada saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, teman-teman bisa buka sama-sama ya, mau lewat Alkitab buku atau di HP juga terserah. Markus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 6. Di situ perikopnya mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, yang kita tahu pada waktu itu hari Sabat itu memang hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi benar-benar tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apapun yang dilakukan di hari Sabat. Jadi semua fokus hanya kepada Tuhan, seperti itu. Nah, di dalam perikop Markus pasal 3 ini bercerita mengenai Tuhan Yesus mengajak orang-orang yang hadir pada saat itu di dalam rumah ibadah. Nah, Tuhan itu mengajak orang-orang memilih antara berbuat baik atau berbuat jahat, ataukah menyelamatkan nyawa atau malah membunuh nyawa. Pada waktu itu jemaat pada waktu itu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya mereka tahu gitu ya, berbuat baik ataupun bahkan menyelamatkan nyawa itu adalah perbuatan yang baik gitu, yang memang harus mereka lakukan. Tetapi apakah mereka harus melakukannya di hari Sabat seperti itu? Nah, yang ada 2 hal yang bisa kita ambil dari perikop ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya perikop ini. Memang sih nggak panjang, cuman kita perlu pelajari benar-benar perikop ini gitu. Apa yang Tuhan mau maksudkan untuk kita pahami saat ini, seperti itu. Ada 2 hal yang bisa kita ambil gitu saat kita menentukan sebuah keputusan. Yang pertama, jadilah bijak ya. Kita sebagai kaum muda itu harus benar-benar menjadi orang-orang yang bijak. Apalagi kita hidup saat ini, kita orang-orang percaya itu dituntut harus berpikir bijak, seperti itu. Menjadi bijak agar kita bisa menjadi berkat gitu, bukannya kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga pasti akan diperhadapkan dengan semacam kayak problem-problem seperti itu ketika kita menentukan pilihan kita. Bahkan ada di satu sisi banyak orang yang akan mendukung pilihan kita, seperti itu. Bahkan tidak jarang juga banyak orang yang akan menentang dengan pilihan kita. Tetapi kita harus lebih lagi berpikir bijak seperti apa. Memang sih segala sesuatu, segala keputusan itu ya harus kita yang menentukan. Ya memang sih kita akan mendengar masukan dari orang lain, kita akan intinya seperti mendengar masukan dari orang lain, tetapi
yang menentukan suatu pilihan itu ya kita sendiri gitu. Jangan sampai kita mengikuti arus yang nggak benar seperti itu ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang percaya, menjadi pemuda-pemuda yang bijak seperti itu dalam menentukan pilihan kita. Ya, yang kedua, setelah kita menjadi seorang orang yang bijak, nggak cukup hanya itu, tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi bijak tidak cukup kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, seperti itu. Coba teman-teman pikirkan ya, kita bijak itu berasal dari mana? Kita beroleh hikmat itu berasal dari mana? Nggak mungkin kan, oh tiba-tiba kak aku lo lahir menjadi orang yang bijak. Nggak seperti itu. Semua itu hikmat, segala sesuatu, kebijakan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di setiap keputusan-keputusan kecil pun, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan beri hikmat untuk kita bisa menentukan setiap pilihan kita di dalam kehidupan kita. Pilihan kita saat ini itu yang akan menentukan kita di masa depan seperti apa, gitu ya. Kalau kita mengikuti arus dunia saat ini, ya gimana ya, dengan situasi yang seperti ini, bisa nggak sih kita menjadi pemuda-pemuda yang bijak seperti itu? Jujur secara pribadi saya juga belajar gitu ya, menjadi orang-orang yang bijak dan orang yang mau mengandalkan Tuhan. Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi saat ini ya, pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin teman-teman yang lain yang misalnya dari luar pulau nggak bisa pulang. Kalau pulang pun harus rapid test lah, atau harus tes sana tes sini, bahkan mungkin tesnya itu lebih mahal daripada ongkos pulang. Tapi disitulah kita dituntut menjadi anak-anak yang bijak, menjadi pemuda-pemuda yang bijak. Hal apa yang harus kita ambil seperti itu? Itu yang harus benar-benar kita pegang saat ini, menjadi orang bijak. Tanpa mengandalkan Tuhan, ya kita tidak jadi apa-apa seperti itu. Ya memang sih kita orang-orang percaya, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Di saat seperti ini tuh jujur ya, secara pribadi saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Apalagi kita jarang bertemu gitu ya, satu dengan yang lain. Bahkan sudah berapa lama ini kita nggak ibadah raya, ibadah kaum muda. Itu yang membuat mungkin ya sebagian orang, bahkan saya secara pribadi tuh seperti kekeringan secara rohani seperti itu. Tetapi kita kembali lagi, apakah kita bisa bijak seperti itu? Kalau kita udah merasa kayaknya kering ya saat ini gitu, tetapi ketika kita memilih menjadi orang-orang bijak dan kita mengandalkan Tuhan, disitulah ada Tuhan akan memberikan hikmatnya, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk kita bisa menentukan pilihan kita. Ada satu hal yang bisa saya sampaikan gitu ya, jadilah orang-orang yang bijak dalam menentukan setiap pilihan di dalam kehidupanmu, dan janganlah lupa andalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang harus teman-teman pahami, teman-teman mengerti, bahkan teman-teman harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar bahwa kita belajar dari teladan Kristus. Dia menentukan suatu pilihan yang hebat gitu ya. Dia menyembuhkan orang di hari yang Sabat meskipun banyak orang menentang, tetapi itu perbuatan baik yang bisa dia lakukan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Kiranya mungkin renungan singkat ini bisa memberkati kita dan menguatkan kita di saat-saat seperti ini. Mungkin kita yang jauh dari orang tua, mungkin kita yang kekurangan secara materi, ataupun kita yang saat ini mengalami kekeringan rohani. Yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa mengakhiri renungan kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membuka setiap hati kami, mengisi setiap hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mau diajar sebagai orang-orang yang percaya,
sebagai pemuda-pemuda Tuhan yang mau bijak menentukan setiap keputusan, setiap pilihan di dalam kehidupan kami, dan bahkan terutama kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau hadiri tengah-tengah kami, Engkau hadiri dalam kehidupan kami ya Bapa. Pulihkan kami, pulihkan hati kami yang rindu akan Engkau. Engkau memberkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pribadi lepas pribadi dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.